pengadilan manusia dengan pengadilan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama pengadilan manusia dengan pengadilan Allah? Maka jawabannya tentu tidak. Karena jika kita gambarkan pengadilan kita di dunia ini, maka ketika kita misal diadili dengan suatu perkara, kita membuat kesalahan, kemudian diadili oleh hakim dengan suatu perkara, maka kita gunakan lidah kita ini, kita gunakan lisan kita ini untuk menjawab semua tuntutan dan tuduhan tersebut. Lalu bagaimana suasana pengadilan Allah nanti di akhirat ketika misalnya kita dihakimi di hadapan seluruh makhluk Allah dan di seluruh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menjadi hakimnya? Lalu bagaimanakah suasana tersebut? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa saat kita dihakimi, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci lidah kita. Karena lidah kita ini, kita hidup di dunia ini, kita mungkin bisa berkelok, mungkin kita bisa berbohong, kita mungkin di pengadilan dunia kita mungkin bisa membuat segala macam berbagai alasan, tetapi sesungguhnya ketika misal diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lidah kita ini tidak akan bermanfaat sedikit pun. Karena pada hari itu Allah akan mengunci lidah kita. Tangan kita lah yang akan menjadi saksi, kaki kita yang akan menjadi saksi, anggota tubuh kita akan menjadi saksi terhadap dulu apa yang pernah kita kerjakan. Ketika misalnya kita mempergunakan tangan kita untuk mengambil hak milik orang lain, maka tangan kita akan bersaksi, akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia pernah melakukan suatu dosa. Ketika mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat mata akan bersaksi terhadap apa yang dilihatnya, terhadap apa yang pernah dikerjakannya di hadapan Allah. Karena lidah kita yang penuh dengan kebohongan ini tidak akan pernah sedikit pun Allah berikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Allah. Karena lidah pernah dengan kebohongan, lidah tidak bertulang, tetapi bisa menyakiti dengan 1000 sayat pedang yang ada di dunia ini. Makanya kita seandainya hidup di dunia ini, mari kita hati-hati dengan perilaku kita, mari kita hati-hati dengan ucapan kita, mari kita hati-hati dengan segala apa yang kita kerjakan. Karena segala apa yang kita kerjakan di dunia ini, segala anggota tubuh yang ada pada diri kita ini akan menjadi kesaksian. Begitulah suasana pengadilan di mata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ketika kita pernah misalnya melakukan suatu kejahatan, ketika kita pernah melakukan suatu kemaksiatan, maka anggota tubuh kita akan bersaksi terhadap dulu apa yang kita kerjakan. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki semua itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun mengatakan kepada kita bahwa setiap Bani Adam, setiap keturunan Nabi Adam itu pasti melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia adalah mereka yang memperbaiki kesalahannya. Setiap manusia tidak ada yang tidak memiliki dosa. Setiap manusia kecuali para Nabi dan Rasul itu pasti melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Lalu bagaimana kita lihat di media-media, ada ustadz yang mulia, ada syekh, habaib yang mulia, dan lain sebagainya yang mulia. Kita bandingkan dengan diri kita yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Maka sadarilah bahwa sesungguhnya Allah lah yang menutup aib mereka. Bukan berarti mereka tidak memiliki dosa, tetapi saat sekarang ini mereka, Allah tutup aibnya. Apakah kita memiliki background yang kelam? Apakah kita memiliki background yang luar biasa? Maka ketika kita semua saat sekarang ini mulia di mata manusia, tidak ada cacat sedikit pun di mata manusia, sadarlah bahwa saat sekarang ini Allah telah menutup aib-aib Anda semuanya. Makanya ketika kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa berkilah dengan lidah kita yang penuh dengan kebohongan ini. Yang menjadi kesaksian adalah tangan kita, kaki kita, dan mata. Seluruh anggota yang ada pada diri kita akan menjadi kesaksian di pengadilan Allah, karena mereka tidak akan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika lidah kita terkunci. Mari kita menggunakan
kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Karena di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, lidah kita ini akan terkunci, lidah kita ini akan kaku, dan lidah kita yang penuh dengan kebohongan tidak akan pernah sedikit pun berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat kita dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya orang-orang yang mulia adalah mereka yang mempergunakan sebaik-baik nikmat di hadapan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah ketambahkan nikmatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.